Mungkin bagi kita yang mungkin sebelumnya telah beramal baik, maka tingkatkan lagi, tambah lagi. Atau bagi kita yang sebelumnya mungkin dari awal Ramadan, Bapak Ibu sekalian, jadi bagi kita yang sebelumnya sudah beramal baik, maka menambah amal baiknya. Dan bagi kita yang mungkin sebelumnya telah menzalimi diri dengan berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan itu benar-benar meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, orang yang paling rugi adalah orang yang ketika Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini adalah bulan di mana kita panen raya. Pahala dilipat gandakan oleh Allah. Syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, Ramadan ini merupakan ladang kita untuk panen raya. Bulan Ramadan, maka kapan lagi kita akan panen? Kalau di Ramadan saja Allah menyiapkan rahmatnya, menyiapkan ampunannya, tetapi kita tidak mampu mendapatkan itu semua, maka apalagi di bulan Ramadan. Jangan pernah berharap Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi orang yang lebih baik setelah Ramadan. Kalau Ramadan saja tidak bisa kita manfaatkan. Kalau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Bapak Ibu sekalian, begitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengibaratkan bulan suci Ramadan ini. Orang yang tidak mendapat ampunan Allah, keridhaan Allah setelah menjalankan puasa, maka sungguh orang itu orang yang sangat-sangat merugi. Ibarat buah mangga yang tak kunjung berbuah saat musim mangga-mangga yang baik berbuah, apalagi memang yang musim ini berbuah. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kami bernasihat kepada diri sendiri dan kita semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada, untuk benar-benar memaksimalkan sisa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik mungkin. Kami terang umur ke depan Bapak Ibu sekalian, tentu tak baik Ramadan selanjutnya. Sampai sampai sempurna kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi maksimalkan dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita berada di sore hari Jumat. Kita tahu bersama Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Nabi SAW Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun. Jadi di hari Jumat itu, di antara 24 jam malam dan hari Jumat itu, kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ada satu waktu di mana apabila seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan. Cuman Allah merahasiakan waktu itu. Pokoknya sejak hari Jumat. Jadi mulai masuk waktu Jumat itu di sore Kamis. Waktu maghrib jero Kamis, waktu jero Jumat. Kapan selesainya? Sekarang ini. Mungkin maghrib sudah selesai hari Jumat. Rasulullah SAW memberi kita kode bahwa di hari Jumat itu ada waktu di mana tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah.
Al-Bantani rahimahullah ta'ala perlu sekalian menyebutkan setidaknya ada 8 hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahasiakan di atas muka bumi ini. Yang pertama tadi, doa di hari Jumat, di mana doa sangat cepat diterima oleh Allah, ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa Allah rahasiakan Bapak Ibu sekalian? Ya terlalu mungkin yang bahasa Semalu aja, ya terlalu supaya Jumat itu kita isi penuh dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi harus dipahami bahwa ibadah itu bukan sekedar sholat saja. Ketika saya tidak pergi ke sawah mencari nafkah untuk anak istri, anak-anak kita yang sekolah juga ibadah. Di setiap kegiatan yang kita niatkan untuk kebaikan juga ibadah. Bapak sekalian, sekali lagi Allah merahasiakan waktu itu supaya kita tidak lalai, supaya kita memenuhi hari itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang benar soleh lain bahwa sekalian Allah, orang-orang soleh terdahulu bahkan lele jelo miswah mulai yang kami kita dapat jelo Jumat, jelo miswah mulai bersiap-siap mencuci baju, membersihkan diri, kemudian bertobat kepada Allah, beristighfar sebelum datang jelo Jumat. Karena hari Jumat ini hari spesial untuk umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan kalau Rasulullah SAW mengibaratkan hari Jumat itu hari raya Minggu Wahda juga. Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Tetapi itu tahunan. Kalau Jumat itu mingguan, hari raya Idul Jumat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka seluas-luasnya pintu rahmat keberkahan untuk siapapun yang ingin. Tinggal kita ingin atau tidak, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi itu Allah merahasiakan waktu tempat diterimanya doa di hari Jumat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Hikmahnya supaya kita tidak lalai, supaya kita menghidupkan hari Jumat itu dengan penuh ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Bapak Ibu sekalian, kurang-kurang meluruskan silah menjelang Jumat ya dari doa Jumat kopi di satu nanti jelo ahad pada shopping kalau belanja jelo Jumat ya nabi ibadah sekalian ini terutama ibu-ibu, bapak-bapak tidak amat kawan ingat doa mengingat doa itu pun ini saya bilang ibadah jelo Jumat sedikit dia nabi baca atas ya jelo Jumat ya kurang-kurang keperluan mau setelah apa mau tahu-tahuan mau mengerjakan hal-hal lain. Tetapi kalau sudah selesai silakan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertanyaan soal lain Bapak sekalian, ya Allah, dari misal siap-siapnya untuk menghadapi hari Jumat. Maka kedepannya Bapak Ibu sekalian, karena setiap minggu akan terus hari Jumat ini datang ya di waktu terutama setelah asar, terutama jelang asar. Dia merupakan waktu bacaan terima doa ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sore Jumat, mudah-mudahan bertepatan doa barang waktu dibaca tanggal bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya ini sesi dari pengajian ini, sesi pengajian luar biasa. Itu yang pertama. Jadi Allah merahasiakan waktu di mana Allah dapat menerima doa di hari Jumat, supaya kita tidak lalai, supaya kita mengisi hari Jumat itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah merahasiakan keridhoannya Bapak Ibu sekalian. Keridhoannya terhadap ibadah yang kita lakukan di atas muka bumi. Jadi Allah merahasiakan keridhoannya, apakah Allah menerima, apakah Allah ridho dengan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Sholatan, ibu bapak sekalian, yang tanya lagi, anak yakin ibadah sholatan terima oleh Allah Ta'ala itu ya? Sila, yakin kita ya? Sembahyang sampai berterima oleh Allah Ta'ala. Berarti kita yakin hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala puasa kita. Tak ada seorang pun yang berani menjamin amal ibadahnya diterima oleh sekali.
Cuma bukan membuat kita pesimis, tidak. Harus optimis lah berarti, tetap harus terus berharap kepada Allah supaya menerima segala amal ibadah kita yang ada di atas nama Allah. Jadi ini Bapak sekalian, jadi takwa keridhaan Allah itu sebabnya seorang muslim yang baik, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi di kebaikan yang anggapan kita itu sepele, disitulah terletak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman, kebaikan sekecil apapun, yang kita melihat, kira-kira betul, yang kita melihat. Jangan pernah meremehkan kebaikan Bapak sekalian. Sampai takwa tuh mengulang ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkebaikan kita ruangan itu, ini yang kita teruskan. Kemudian selanjutnya Allah merahasiakan kemurkaannya bagi hamba-hamba yang melakukan dosa maksiat. Allah menyembunyikan kemurkaannya, kemarahannya, yang punya tetangga tak terlihat kejelekan. Bapak sekalian, ya tetangga, sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan, begitu juga kejelekan. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an, kata Rasulullah, jangan engkau meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit. Sebaliknya, kita juga tidak boleh meremehkan dosa. Kita tangguh, dosa terbuat bulan, kecil besar itu sama saja. Kalau kita lihat kepada siapa kita bermaksiat, maka tidak ada istilah kecil dan besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti kita boleh dosa kau itu adalah kaitan dosa. Allah yang maha besar, yang masalahkan, yang mau sebagian ulama tasawuf, Bapak-Ibu sekalian, yang ada istilah dosa kecil bukan. Allah pun tak boleh doang, karena orang yang kita maksiat itu adalah yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira istilah dosa kecil bukan. Nanti, walaupun memang ada dosa kecil, dosa gede, lalu dia tak boleh memang dosa sekecil apapun dosa itu, sampai terwah di dosa maksiat yang kecil itu terdapat keberkahan Allah Subhanahu. Sampai orang kata malam-malam kita kan buat apalagi betul-betul dari yang bahaya gitu, bahaya. Saya ingin tenangkan Bapak sekalian, katakan malam jamaah, ya itulah macam-macam kan. Ya lagi kalau berjemaah dan masjid buat berdoa. Betul-betul dia kali kata dan dia kali paturkan Allah dari masjid bahwa saya dengan itu kalau ini kok selalu sampai tertua di situ tempat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak sekalian, kebaikan, kejelekan tidak boleh kita remehkan walaupun itu sepele. Siapa tahu di balik kebaikan yang sedikit terdapat ridho Allah. Siapa tahu di balik dosa yang kita anggap kecil terdapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, Allah juga merahasiakan kekasihnya di atas muka bumi. Jadi ada wali Allah, kekasih Allah. Kenapa Allah merahasiakannya Bapak-Ibu sekalian? Kan sulit dapat diminta. Oh ini ustaz ini, ya wali Allah Ta'ala. Tidak ada. Tak seorang pun manusia yang tahu orang lain menjadi wali. Karena itu dirahasiakan oleh Allah SWT. Benar aku wali, aku menjadi wali, tahu aku pilih berkaya ajaran ini. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air sekalipun kemudian mengaku diri wali, tenang, santai dulu. Jangan cepat terpengaruh. Artinya kami Allah atau pengikutnya dengan aneh-aneh mikir Bapak-Ibu sekalian. Kemarin di Malaysia itu ada yang mengaku menjadi pengganti Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad itu tidak benar, saya Nabi yang benar. Yang kita mengaku Nabi Muhammad ya cerita-cerita belum tentu betul enggak. Saya punya banyak pengikutnya. Ini Nabi itu menurutnya mereka lebih bermanfaat dengan menurutnya kan? Ya Allah, Nabi suara menurutnya Bapak sekalian. Bahkan di lawang juga ada
kurang lebih 2 orang, setidaknya 2 dua rumah tangga yang alirannya sudah menamakan sholat, menamakan sholat, pertama Al-Quran itu sama sholat lagi. Lagu dalam Al-Quran pun ya sila Allah ada pengikut laku aliran-aliran aneh-aneh beda. Ada pengikut. Nah maka kata yang Nabi, kalau datang orang bisa berjalan di atas air, bayatiru fil hawa, ia bisa terbang seperti burung, maka jangan percaya kecuali setelah engkau melihat kesungguhan yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Benar maju dari dengan Allah Taala, syarat keajaiban yang terjadi bagi dia tentu. Terus selalu memang melakukan sumpah yang iya, dengan syariat iya, maka kita tahu yang dia wali. Walaupun itu doang, jadi pada hakikatnya dia tahu siapa kekasih Allah itu. Yang jelas kekasih Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa Allah merahasiakan kekasihnya ini, Bapak Ibu sekalian? Insyaallah ada saya juga, karena kata ulama setidaknya benda berkumpul 50 dengan ada doang saya jadi wali dan insyaallah, mudah-mudahan yang doa kita terima kabul doa dari Allah Taala. Bukti yang berhasil wali-wali dari Allah Taala, Bapak Ibu sekalian, yang ketangguh dengan benar, yang tidak benar. Sampai saja orang yang kita anggap rendah, orang yang kita anggap jelek, itu adalah kekasihnya Allah Taala. Ini apa? Yang ketangguh sombong pada dunia ini, ketangguh remehan ayah pun, umbil pun rendahkan mungkin dari sisi sosial, dari sisi keilmuan, mungkin dari sisi fisik kurang sempurna, saja dia ketangguh ini apa sekali. Sampai tertua, ia adalah dari wali Allah Subhanahu wa taala. Dia teranggu. Luqmanul Hakim saja, Bapak Ibu sekalian, yang masih diperdebatkan apakah beliau itu seorang nabi atau wali Allah, tapi pendapat yang kuat beliau adalah wali Allah, bukan nabi. Luqmanul Hakim, beliau ini orang hitam, hitam malah ngomong beliau. Ini uang beli ada daerah luar daerah atau luar negeri, apalagi luar haji, umroh jadi warna merah. Bintang betul-betul itu bagian orang kita. Kan kita berbeda. Yang sabar bintang betul. Mas bintang. Bahkan bulu dan ikan kulit anak ini, kulit bulu bisa. Kulit itu bintang ya. Lalu manusia itu orang kita berbeda sekalian. Tetapi beliau bahkan sampai-sampai dinobatkan di Nabi. Beliau kasih Allah dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi bahwa bukan tentang fisik, bukan tentang kehebatan, bukan tentang sosial, bukan tentang materi yang kita punya. Siapapun berhak mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu. Anak kita pada kesempatan ini. Jadi memang kita doa harus surga dan surga ini ya. Tidak menjadi ukuran orang itu bergelar ustaz, bergelar tuan guru, kalau surga jadi ukuran. Semua kita berpeluang sama untuk menggapai gelar kekasih Allah Subhanahu. Ya pada doang, sekolah pada doang. Cuma orang yang paling berpotensi berpeluang dengan ilmunya. Kami ini, yang guru-gurunya tetap kepada ngaji, jadi lupa ngaji. Jadi begitu urusnya. Jadi Allah merahasiakan kekasihnya di atas muka bumi supaya kita sebagai hamba Allah tidak meremehkan siapapun. Teranggur benar-benar sambil dari kekasih Allah. Terangurnya dikit dengan sampai kebetulan dengan sakitinkan wali Allah Subhanahu wa taala makanya. Itu sebabnya Allah merahasiakan walinya di atas muka bumi. Kemudian selanjutnya Bapak sekalian, Allah juga merahasiakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di ayat yang sering kita ulang, bahkan yang ada tamalik ayat. Malik ayat itu maksudnya malik ini. Salah orang maksudnya malik ganti berarti malik dan kembali kamu ya ganti ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Kapankah malam Lailatul Qadar? Itu yang jadi pertanyaan. Dirahasiakan oleh Allah. Apa hikmahnya dirahasiakan? Hari terbaru maju pada Ramadan. Ya anda urus-urus aja. Nah, ini malam itu kemajuan bagaimana? Jadi Lailatul Qadar itu Bapak-Ibu sekalian bagi orang yang istiqomah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan datang dan kadang-kadang kita orang ganjil jadi imam penuhan dalam masjid. Kalau ganjil sama Lailatul Qadar bukan seperti itu cara kita mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar dengan menghidupkan seluruh malam Ramadan itu dari tanggal 1 sampai 30 ke tanggal 10 terakhir. Lalu mohon maaf Bapak-Ibu sekalian, kadang-kadang bahkan 10 terakhir ya semakin maju saatnya, semakin berkembang, semakin maju. Makanya gue kemudian untuk derekaan mulai tertua, lalu meningkatnya, lalu majunya, lalu dalam makanan itu berbeda, atau dalam makanan, dalam makin, Allah, ini kalau memang musibah yang sudah merata di seluruh umat Islam, terutama kita di Indonesia. Rata-rata BB masjid hampir BB masjid. Rata-rata waktu mau aku aku akan doang di sini. Padahal kebalik. Kalau Rasulullah sekalian, beliau lebih meningkatkan semangat beliau beribadah itu di 10 terakhir justru. Kalau balik doang kita baru sunnah Nabi. Nabi dan wanita 10 terakhir Ramadan beliau membangunkan keluarganya. Beliau lebih semangat lagi menghidupkan malam-malam itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh selalu mengalami kemajuan saat. Jadi itu Allah merahasiakan Lailatul Qadar supaya kita tetap semangat beribadah. Guna bakti kita guna tentu waktunya jam 4 dari bareng. Dalam nilai ibadah jadinya yang guna rahasia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada tanda-tanda Bapak-Ibu sekalian tentang malam Lailatul Qadar itu beragam pendapat para ahli ilmu. Imam Syafi'i berpendapat malam 21, 23, Al-Ghazali 25, 29, dan ulama-ulama ahli ada yang mengatakan 27 dan lain sebagainya. Tapi pendapat jumhur sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu jatuh tanggal 27. Kita telah menikah. Kita telah beberapa informasi maksud dari beberapa masyayikh Bapak Ibu sekalian. Tadi malam itu jatuh Lailatul Qadar. Ini ahli terjadi manusia, ya ketua hakikatnya jangan taala doang yang wahidkan. Telah dari dilihat dari sisi tanda-tanda, kita dalam bagian sembalun lawan dia nama minyak lalu. Ya dia Allah kalian ya atau yang ketelah. Oh dulu lalu. Pada cuaca kalian barang lawan itu ya. Beda. Lebih panas sedikit. Kelihatan dia lawan. Oh mungkin. Ketelah yang itu ya. Soal itu. Kelihatan yang itu ya ketelah. 2 malam sebelum, 3 malam sebelum satu lagi lihat 29. Lalu satu kita selam malam 27 cuaca begitu normal. Yang muncul di luar itu hujan besar. Sang malaikat berjalan ke bawah kan? Mungkin ada yang benar terus jangan suara tasbih malaikat kata Rasulullah SAW. Yang pertama jurang membaca tasbih benar hujan terus. Benar kisah apa? Ini akan turun ke malaikat. Kemudian tadi pagi juga tidak begitu cerah. Karena salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu paginya yang terlalu cerah. Jadi agak agak sarwat cahaya anak-anak. Kenapa? Terkalahkan oleh cahaya malaikat yang turun. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Jadi di malam itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala begitu juga malaikat Jibril, maksudnya malaikat Jibril
alaihissalam dua turun di malam itu. Yang konan lima-lima itu yang kalah dengan cahaya malaikat, kalah dengan cahaya malaikat yang turun ke atas muka bumi itu sekali. Berarti bertekelam ya terawih kan yang berdoa dalam dia rugi silah. Yang kamu sekalian tak nyesel mudi doang kalau nyesel itu. Dia kata nyesel ini dulu dan dulu saya nyesel sama laku kepada ini mudi doang kalau nyesel ini. Tapi insyaallah dari malam depannya kalau dilihat dari tanda-tanda. Dan memang Bapak-Ibu sekalian, pendapat yang paling kuat mayoritas sahabat Nabi para ulama itu berpendapat Lailatul Qadar itu jatuh di malam ke-27 Ramadan. Gitu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, segala doa-doa yang kita panjatkan, permintaan-permintaan yang kita perintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi Allah merahasiakan Lailatul Qadar. Selanjutnya Allah merahasiakan kematian supaya kita selalu dalam kondisi siap. Bunda tuang syarat jadwal kemati jadwal kita. Mulai kita taubat kan minggu lah kota taubat baju sembahyang di masjid. Lu kan kita doang. Dan tentu ada ya Allah kita tangganya beliau juga Ina Tuhan Ina Tuhan Asmina Ali Mustafa masuk ke Tuhan ya Ina Tuhan beliau jadi ada sepasang suami istri di lawang itu Bapak sekalian. Jadi ingat turun karena lalu ini mungkin yang suaminya yang sakit nih kan suaminya yang mau dikontrol. Enggak, istrinya yang mau dikontrol lagi mau dirawat sehingga dibawa turun bahasa kembali gitu turun. Tapi apa Bapak sekalian yang meninggal dunia itu suaminya. Nina lawan besar turun, lebih mama mati turun. Ini aja mati. Itu kematian itu Bapak sekalian termasuk logika sehingga orang-orang di rumah yang tahu beliau pergi turun untuk meriksa itu dikiranya yang meninggal dunia itu yang istri karena yang istri yang parah sakitnya. Kalau yang suami biasa sehat beliau alhamdulillah. Tapi ternyata apa takdir berkata lain. Justru suaminya yang dipanggil lebih dahulu oleh Allah. Selang 1 minggu meninggalkan istri beliau. Itu kematian. Allah merahasiakan kematian supaya di setiap saat ini di setiap saat waktu yang kita lalui selalu kita dalam kondisi siap-siap menghadapi kematian. Ada siap-siap. Itu di antara hikmah kenapa Allah merahasiakan kematian. Juga adiknya normal psikologista, adiknya normal perjalanan hidup. Buat tuan diri mati kali jemaah tuang waktu hidup ya darah tahu lalu bakat. Deh. Betul nih ke, ya nama anak awak kagak minggu datang dari terima tidak, betul lama itu, ibarat orang itu aja. Tapi tidak Allah merahasiakan kematian supaya psikologis kita tetap normal, dia tetap yoga, jadi kehidupan tetap berjalan seperti sedia kala. Cuma harus tetap siap. Itu Bapak Ibu sekalian, kiranya beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan di atas muka bumi ini dengan hikmah-hikmah rahasia-rahasia yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi selanjutnya sore Jumat sampai luput dari perdoaan. Anak kami banyak berdoa nih, pengen yang ampun, pengen yang surga, pengen yang adanya doa, kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Momentum peringatan nuzulul Al-Qur'an ini kita ingin kami ingin mengajak kita semua untuk mengkaji satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini firman Allah sudah kita hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Apa lebih dulu? Oh, ini ada ayat itu nanti ngapalnya. Soal dengar radio, dengar apa? TV ini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat, Bapak-Ibu sekalian, di ujung ayat Allah Maha besar Allah Taala. Luar biasa ujung ayatnya. Apa kata ujung ayatnya? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, fungsi tujuan utama dari berpuasa Ramadan itu, puasa-puasa sunnah yang lain, satu inti pokoknya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ya para atau ulama, orang yang tidak bertakwa setelah menjalani sebulan penuh puasa Ramadan, maka orang itu gagal. Ciri-ciri orang itu gagal kalau setelah Ramadan ia semakin leluasa berbuat dosa, semakin nakal, semakin malas untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu orang gagal dalam menjalani ibadah puasa. Nah, ini sila kira-kira kumpeni. Karena nuka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Bapak Ibu sekalian, jazaa'ul hasanati al-hasanatu ba'daha. Jadi balasan kebaikan itu kebaikan setelahnya. Tanda amal ibadah dan terima dari Allah Taala pun dasarkan pancu. Kami ngaji kita, pun terima pengajian dari Allah Taala ini, maka setelah itu kita akan semakin rajin. Karena balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Akan terus menerus, kebaikan itu akan terus menerus. Jadi menawi kebaikan kan terima dari Allah Taala, akan muncul kebaikan dan terus kebaikan. Ya tanda ibadah, amal ibadah dan terima oleh Allah Taala pun kesekian baju. Pada entah pun tanggawe dosa, satu dosa, satu kemaksiatan akan menumbuhkan beribu-ribu dosa. Dengan aja Bapak Ibu sekalian. Padahal sepele lo aja kamu, tapi biasanya berada di cetaknya aja kamu. Hanya datang ke masjid sakit jantung ini, padahal dia aja ada. Waktu sakit jantung waktu negara penuh, padahal negara. Jadi terus akan berantai. Jazaa'us sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari sebuah dosa, dosa setelahnya. Yang Bapak sekalian Allah jodohan dari dosa. Karena itu takwa. Apa itu takwa Bapak sekalian? Ini yang selalu dibaca oleh para khatib di setiap Jumat. Marilah kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bila itu terdengarnya, nih sila bapak-bapak betul ya ini. Marilah kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjauhi segala larangannya dan mengerjakan segala perintahnya. Karena doang titik bacaan kita. Jadi takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu takwa simpel, takwa itu cuma luas maknanya. Yang ilahi Bapak sekalian, almarhum guru kita semua atau guru ilmi pernah bercerita beliau dulu ada seorang pendakwah di Lombok Tengah, kalau tidak salah dia gitu. Kalau beliau pergi berdakwah itu isi ceramahnya itu simpel sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah kaum muslimin muslimat sekalian, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah perintahnya, jauhilah larangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah, jadi yang menit cukup berdakwah beliau itu. Mungkin menit jauh dari dakwah. Pergi ke tempat lain dakwah balik. Hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kerjakanlah perintah Allah, tinggalkanlah larangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel nih. Kenapa pengajian? Jawab setiap sila. Apa pengajian? Pasti kembali dalam takwa doang. Ya tuh ya. Apapun modal pengajian, pasti kembalinya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Nah, iya bang, kita akan kembali ke. Ya, lain-lain. Ya,
Sehingga kalau Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu sekalian merangkum dalam kitab beliau Bidayah. Beliau membagi agama itu menjadi dua sisi. Kata beliau agama itu ada dua sisi. Sisi pertama mengerjakan perintah, sisi kedua meninggalkan larangan. Cukup, agama itu sekedar itu. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Tapi cuma maknanya luas sedikit. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kita menjalankan ibadah puasa dengan sebaik mungkin sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah SAW, maka insya Allah setelah Ramadan kita akan keluar sebagai pribadi yang bertakwa, yang selalu mengerjakan perintah Allah dan selalu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pokok takwa selesai. Karena agama itu intinya ada pada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak janji. Pun bahasa kesempatan gelampak janji Allah taala dalam Quran bagi orang-orang yang bertakwa itu terlalu banyak. Salah satunya yang sering kita wiridkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Menjelaskan yang dia biasa baca tapi artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi di setiap permasalahan hidup yang dijumpai. Bukan bertakwa, yakin atau tidak Bapak sekalian? Harus yakin dia kata dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa akan diberikan solusi dari segala permasalahan yang dia hadapi. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat bernama Auf ibn Malik al-Ashjari radhiyallahu anhu. Beliau punya anak bernama Salim. Ayat sahabat itu Auf ibn Malik al-Ashjari punya anak bernama Salim. Nah, suatu ketika Bapak Ibu sekalian, anaknya si Salim ini diculik oleh orang-orang kafir. Apa bahasa Semalam diculik? Paling. Iya. Perampok. Dan mobil-mobil barang. Ada bersih-bersih, ada tutup mobil, mobilan bukan. Jadi anak beliau bernama Salim itu diculik oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Karena sedang panas-panasnya peperangan umat Islam dan orang-orang kafir ketika itu, sehingga anak beliau kemudian terculik. Sehingga harusnya anak terculik dengan kira-kira susah kita jadi dengan doa itu ya. Kalau ada diingin doa, takut anak dari yang ada susah kita jadi dengan doa. Anak punya doa kita biar tak masalah. Kan cerita dengan doa, insya Allah tinggal sebentar lagi punya anak doa. Mudah-mudahan akan bersalihan dan 2 bulan jadi amal gitu. Dan masih banyak sebenarnya. Ya karena beliau susah, anak beliau ditawar oleh orang-orang kafir, akhirnya beliau pergi ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta solusi. Ya Rasulullah, kemudian begini. Jadi cerita anak hilang. Apa kata Rasulullah? Diperhatikan, luar biasa Rasulullah. Aku memesankan kepadamu, kata Rasulullah, supaya bertakwa kepada Allah. Jadi ternyata besok kali juga berbicara. Ya nasulu ya kan pulang dengan duit pusaka atau jerbu yang mempunyai anak. Tidak. Atau tak anak dengan kafir ini tapi ya lari atau betul tidak. Tapi Rasulullah memberikan solusi bertakwa kepada Allah. Anak hilang menculik dengan kafir, suruh bertakwa kepada Allah Taala. Bertakwa kepada Allah bin Malik al-Ashjari, bertakwa kepada Allah, bersabar dan perbanyaklah ucapan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pun kamu musibah, pun kamu masalah hidup, sunnah pun kamu banyak mikir. Ungkapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pun kamu kesusahan apapun masihlah, ekonomi, kemudian pada fisik kita, apapun permasalahan, perbanyak ucapan la haula wala quwwata. Nah, jadi itu maksudnya
solusi yang Rasulullah tawarkan itu luar dugaan orang. Rasulullah menawarkan supaya engkau bertakwa kepada Allah. Anaknya hilang padahal. Mungkin akhirnya Auf bin Malik al-Ashja'i, sahabat Nabi ini kemudian pulang, kemudian memberitahu istrinya, wahai istriku, Rasulullah berwasiat kepada kita berdua untuk takwa kepada Allah, bersabar dan selalu mengucapkan kalimat la haula wala quwwata. Dan benar Bapak Ibu sekalian, akhirnya beliau berdua bertaubat, kemudian bertakwa, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, kemudian bersama menyerahkannya kepada Allah, adina ulang anaknya. Dan benar Bapak Ibu sekalian, selang beberapa hari itu Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang kafir yang menawan anaknya itu menjadi lali ya. Ini dibuat lali oleh Allah Subhanahu. Ya pun Allah Taala yang doa saudara, Allah Taala buat Bapak sekalian, wa makaru wa makarullah, Allahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah lebih pandai membuat tipu daya. Allah adalah sebaik-baik penipu daya. Jadi Allah membuat orang-orang kafir yang mencuri anak itu lalai, akhirnya anak Auf bin Malik yang bernama Salim itu bebas. Bebas. Apa solusinya tadi Bapak sekalian? Bertakwa kepada Allah, bersabar, perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ya ja'allahu makhraja, jadi Allah akan memberi solusi, jalan keluar di setiap permasalahan. Yakin atau tidak harus yakin. Ini ketetapan Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian jadi Allah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Ternyata apa sekalian? Ketika anak Auf bin Malik al-Ashja'i Salim ini bebas, orang-orang kafir lengah. Orang kafir itu memiliki setidaknya 4.000 kambing. Mau yang terong bebek dengan kafir sekitar 40 lebih. Di anak Salim ini, bebas, mau bebek, tidak tahu kambing yang dibawa itu sekitar 40 lebih. Oh, sila. Pun tadi jadi rajin kambing, dirajin bebek, mahal tidak? 1 juta gitu kan? Mau kita 1 juta bebek ni? 2 juta? 2 juta. Kali 100 kambing berapa itu saya? 30 juta. Kali 1.000 kambing 300 juta. Kali 4.000 kambing, oh sila 3 juta aja ini mau 1 M lebih. 1 M lebih mau apa? Paham nih. Ayo Salim nih. Mbak bebas. Mbak mau harta rampasan dari orang-orang kafir berupa kambing sekitar 4.000 lebih. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ini bukan cerita belaka, tidak, riwayatnya sahih. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ini itu ya Allah. Mereka bebas, Bapak sekalian, mereka mau rezeki. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan memberi solusi dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Luar biasa. Benar Bapak sekalian. Ya Allah. Hebat Rasulullah ini. Ya Rasulullah kebaik anaknya terus bebek duit dengan aku pada jago. Tapi Rasulullah bertakwa kepada Allah yang bermain. Karena skenario Allah itu tidak ada yang tahu. Ya, bagaimana Allah mengatur kehidupan ini Bapak Ibu sekalian, yang Imam Al-Qayyim mengatakan, andailah hamba itu tahu bagaimana skenario Allah dalam menetapkan perjalanan hidup manusia, ladzaba qalbuhu syauqan lillah, maka akan melelehlah hati para hamba itu karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa Bapak sekalian. Maka inti pengajian kita pada malam hari ini yaitu tadabbur ayat Al-Qur'an yang kita hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi satu inti, satu pokok tujuan puasa Ramadan dan puasa sunnah itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, besok setelah kita menjalani ibadah puasa harus belajar dengan bertakwa.
Boleh terjadi dengan bertakwa berarti ada masalah pada puasa kita. Ada masalah pada puasa kita. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, yang selalu menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah